Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sebentar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Mutiara Dwi Rahma yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan yang pastinya dengan informasi terbaru terkait mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Baik pemirsa, di pertemuan ke-6 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi kali ini kita akan membahas mengenai jurnalisme investigasi terkait sejarah, tahapan, prinsip serta perbedaannya dengan jurnalisme lainnya. Sebelum sesi diskusi, seperti biasa kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 5 dalam membawakan sebuah berita di mana mengangkat berita mengenai makanan viral yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yakni Rice Bowl Mamadini, di mana terletak di pusat kegiatan mahasiswa UNSMH Banten. Berikut cuplikan selengkapnya. Silakan kepada pemirsa di rumah, apa sih alasan kamu memilih rice bowl sama ini dan apa yang spesial dari rice bowl ini? Ya, alasan utamanya yang pasti karena praktis. Pemirsa, dari pemaparan serta pembawaan berita yang kelompok 5 bawakan, saya dapat menilai bahwa mereka sangat profesional pada praktik membawakan berita pada kali ini. Terlihat dari konsep, baik setting latar tempat, membawa berita yang begitu luar biasa, yang baik di studio maupun di lapangan. Mungkin sedikit catatan hanya untuk narasumber karena terlihat kurang ekspresif dalam memberikan keterangan berita terkait. Baik pemirsa, berita selanjutnya yakni membahas mengenai materi dalam diskusi yang berjudul Jurnalisme Investigasi melingkupi sejarah, tahapan, prinsip, serta perbedaannya dengan jurnalisme lainnya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah sejarah jurnalisme di Indonesia, di mana yang pertama adalah masa Indonesia Raya. Bisa dibilang Harian Indonesia Raya merupakan salah satu media di Indonesia yang banyak dinilai cukup fenomenal di dalam laporan investigasi. Harian Indonesia Raya juga bisa dikatakan tipikal awal penerbitan pers yang mengarahkan liputannya ke dalam bentuk investigatif. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Pengaruh 3 dekade kekuasaan Orde Baru merepresi kehidupan pers di Indonesia telah menjadikan pengenalan istilah investigatif begitu dikenali secara utuh dalam pedoman liputan pers Indonesia. Amnesia sejarah seakan melingkupi berbagai diskusi pers Indonesia. Hal ini menjadikan definisi investigasi tidak dikenali sebagai kaidah peliputan jurnalisme karena kesengajaan kekuasaan untuk melarang pers bekerja sebagai penyelidik berbagai kasus yang terjadi di Indonesia pada umumnya di pemerintah. Yang ketiga adalah masa di mana lebih dikenal berdasarkan asumsi teoritis. Itu pula di mana laporan pers di Indonesia pada masa Orde Baru tampaknya menutupi diskusi mengenai jurnalisme investigatif. Unsur crusading yang kerap diterjemahkan dengan visi jihad di dalam tubuh pers tidak begitu diminati, tidak seperti fase pers di Indonesia sebelumnya, yakni fase Indonesia Raya di mana dalam memasang sikap jurnalistik misalnya. Nah, atau istilah deep reporting kemudian menjadi lebih dikenali oleh masyarakat pers. Nah, pemirsa, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam kegiatan jurnalisme investigatif. Yang pertama adalah logistik dan perencanaan, di mana sebuah investigasi yang terencana dengan baik, dengan kerja lapangan yang dipertimbangkan dengan cermat, akan memungkinkan Anda untuk mengumpulkan rekaman, kesaksian, atau bukti lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Yang kedua adalah apa saja yang didokumentasikan dan mengapa sangat penting untuk memahami apa yang harus didokumentasikan dan bukti yang dibutuhkan untuk menjalankan investigasi yang sukses, yakni yang mempertimbangkan 5W dan 1H. Bagaimana, apa, siapa, mengapa, dan di mana, kapan, apa, bagaimana Anda melakukan bukti adanya kesalahan untuk membangun cerita Anda, dan ini biasanya dalam bentuk. Yang ketiga adalah keselamatan pribadi dan penilaian risiko. Anda harus melakukan penilaian dasar mengenai aspek keselamatan dan potensi risiko investigasi selama tahap perencanaan. Bagian ini akan memperluas beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dan bagaimana meminimalkan risiko untuk Anda. Nah, informan dan mitra Anda ketika beroperasi di lapangan. Yang keempat adalah etika dan akurasi. Prioritas pertama Anda adalah memastikan bahwa narasumber tidak akan dirugikan karena telah berinteraksi dengan Anda. Sebelum Anda memulai wawancara yang direkam, jelaskan kepada narasumber siapa Anda, apa tujuan Anda, dan untuk apa Anda menggunakan informasi yang mereka berikan kepada Anda. Nah, yang kelima adalah teknik pengumpulan data yang harus diperhatikan.
Yang keenam adalah keamanan data. Nah, keamanan data yang bertanggung jawab sangat penting untuk melindungi sumber-sumber dan memastikan integritas rekaman mentah dan gambar tak bergerak. Yang ketujuh adalah proses publikasi. Yang kedelapan adalah menghindari gugatan dan dampak. Selanjutnya adalah perbedaan antara jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya, di mana jurnalisme investigasi memang berbeda dengan kegiatan jurnalisme lainnya. Bisa dilihat salah satunya dari pola kisah kegiatan yang diangkat. Nah, adapun ada beberapa aspek yang membedakan antara jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Yang pertama bisa dilihat dari tujuan dan pendekatan jurnalisme, di mana investigasi bertujuan mengungkapkan fakta baru dan menyelidiki isu yang kompleks seperti korupsi dan sebagainya. Sedangkan jurnalisme biasanya hanya melaporkan informasi yang sudah ada, maksudnya adalah informasi yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua adalah metode penelitian. Wartawan investigasi menggunakan teknik mendalam seperti wawancara ekstensif, pelacakan dokumen, dan kadang-kadang penyamaran, sementara jurnalisme biasa lebih sederhana dan langsung. Yang selanjutnya adalah dampak. Nah, liputan investigasi seringkali memiliki dampak signifikan terhadap publik, seperti perubahan kebijakan atau pengunduran diri pejabat yang tidak selalu terjadi pada berita biasa. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar jurnalisme biasa. Yang pertama adalah kewajiban pada jurnalisme biasa biasanya diutamakan untuk pencarian kebenaran. Maksudnya adalah kebenaran jurnalistik adalah yang dicapai bukan hanya akurasi, melainkan kebenaran yang praktis dan fungsional. Yang kedua adalah loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga. Yang ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Nah, di mana ada 5 prinsip disiplin verifikasi, maksudnya yang mencakup tidak menambah informasi, tidak berbohong, transparansi dalam metode dan motivasi, serta mengandalkan laporan sendiri dan bersikap rendah hati. Yang keempat adalah jurnalis harus tetap independen, maksudnya adalah tidak memihak pihak manapun yang mereka liput. Yang kelima adalah jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Nah, lembaga pers perlu memahami kapan pemerintahan berfungsi dengan baik dan kapan tidak. Dalam kedua keadaan tersebut, pers harus melaporkan secara akurat agar masyarakat memahami efektivitas pemerintahan. Yang keenam adalah jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, yaitu hal yang menarik dan juga relevan. Yang ketujuh adalah jurnalis harus menjaga berita dalam proporsi dan menjadikannya komprehensif. Nah, elemen ini dapat terpenuhi oleh wartawan jika mereka tidak hanya menerima fakta yang sudah didapat, namun wartawan juga perlu menggali lebih dalam dan menyusun fakta dalam konteks yang tepat. Selanjutnya adalah jurnalis punya kewajiban terhadap nurani. Nah, setiap jurnalis dari redaksi hingga dewan redaksi perlu memiliki etika dan rasa tanggung jawab pribadi sebagai panduan moral. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi meliputi yang pertama adalah sistematis. Maksudnya adalah investigasi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, terstruktur dan teratur agar setiap langkah bisa dilaksanakan dengan jelas. Yang kedua adalah logis. Maksudnya adalah harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan berita yang mereka angkat. Yang ketiga adalah objektif. Yang keempat adalah label. Maksud saya legal, yaitu semua langkah yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kelima adalah ilmiah, maksudnya adalah berita yang diambil itu harus didasarkan metode yang benar. Yang keenam adalah efektif, maksudnya adalah dapat memberikan kemanfaatan. Yang ketujuh adalah jaringan atau kerjasama. Yang kedelapan adalah kompeten, ini harus memiliki keterampilan baik, pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Yang kesembilan adalah kerahasiaan, yakni semua informasi dan identitas pihak yang terlibat harus dijaga kerahasiaannya. Dan terakhir adalah independen, yakni bersifat tidak memihak. Nah, pemirsa, mungkin pemaparan terkait prinsip-prinsip jurnalisme investigasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi kali ini. Saya Mutia Hadi Rahma beserta staf yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jadi penonton setia karena saya akan selalu hadir dengan informasi terkini selama 1 semester. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.